Setelah 2 hari suamiku pamit menjenguk ibunya yang sakit, ponselnya tiba-tiba tak bisa dihubungi. Aku dan putraku diam-diam menyusul untuk memberinya kejutan. Namun baru saja kami tiba di depan rumah itu, seorang tetangga mendekat sambil berbisik panik, "Jangan masuk, kamu harus tahu kalau rumah ini." 15 menit kemudian, suara sirine memecah senja, dan saat itulah aku sadar. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Lala. Aku seorang istri yang selalu percaya bahwa cinta adalah soal saling menjaga, bahkan ketika jarak memisahkan. Selama bertahun-tahun pernikahan kami, aku terbiasa menenangkan diri dengan keyakinan itu. Aku percaya pada Tony. Aku percaya bahwa keheningan bukan selalu berarti kebohongan. Dan pagi itu, saat aku memutuskan melakukan perjalanan jauh tanpa memberi kabar apapun padanya, aku melakukannya bukan karena curiga, melainkan karena cinta. Keputusan itu lahir dari kabar singkat 2 minggu sebelumnya. Tony mengatakan ibunya jatuh sakit. Suaranya terdengar lelah ketika menelepon. Ada nada yang berusaha disembunyikan, namun kupilih untuk tidak menggali lebih dalam. Aku tahu Tony bukan tipe pria yang mudah bercerita tentang bebannya. Ia selalu memilih memendam, menanggung semuanya sendiri, seolah dunia akan runtuh jika ia terlihat lemah. "Aku saja yang urus semua di sini," katanya kala itu. Kalimat sederhana, tapi entah kenapa tetap mengganjal pikiranku. Sejak hari itu, komunikasi kami berubah. Pesanku sering dibaca, tapi jarang dibalas. Panggilanku kadang tak terjawab. Jikapun Tony mengangkat, kalimatnya pendek-pendek, seakan waktu tak pernah memihaknya. Aku mencoba memahami. Merawat orang sakit memang menguras segalanya. Tenaga, pikiran, bahkan emosi. Aku tahu itu. Aku pernah berada di posisi itu. Namun, semakin hari, rasa rindu bercampur kegelisahan mulai membentuk simpul di dadaku. Aku ingin melihat ibu mertua dengan mataku sendiri. Aku ingin memastikan keadaannya. Dan lebih dari itu, aku ingin melihat Tony. Menyentuh tangannya. Menatap matanya. Meyakinkan diriku bahwa semua baik-baik saja. Bahwa tidak ada jarak yang tumbuh hanya karena keheningan yang terlalu lama. Maka aku menyiapkan kejutan kecil. Aku berangkat pagi-pagi sekali, sebelum matahari benar-benar bangun. Tas kecil berisi pakaian secukupnya, buah-buahan kesukaan ibu mertua, dan sup buatan tanganku yang kubekukan semalaman agar tetap hangat saat sampai. Aku membayangkan wajah terkejut Tony ketika melihatku berdiri di depan pintu rumah ibunya. Senyum kaget itu sering membuatku lupa pada lelah apapun. Bus melaju pelan meninggalkan kota. Mesin berdengung, jalanan basah oleh sisa hujan malam. Aku duduk di dekat jendela, memandangi pepohonan yang berlalu, satu persatu, seperti halaman buku yang tak sempat kubaca. Di sela suara angin dan getaran kursi, pikiranku justru semakin ramai. Aku membuka ponsel, menatap deretan pesan lama. Namanya ada di sana, seperti biasa. Tony. Pesan terakhirku masih bertanda dibaca. Tanpa balasan. Aku menuliskan pesan baru, sekadar memberi kabar. Aku lagi di jalan. Jangan kaget ya. Jariku berhenti di atas layar. Entah kenapa, aku menghapusnya kembali. Aku ingin kejutan itu tetap murni. Aku ingin percaya bahwa diamnya Tony hanya soal kesibukan, bukan jarak yang menjelma dinding. Bus berhenti beberapa kali. Penumpang naik turun. Wajah-wajah asing silih berganti. Setiap kali kendaraan kembali melaju, tubuhku terasa semakin ringan namun pikiranku justru kian berat. Ada firasat samar yang sulit kugambarkan dengan kata-kata. Bukan ketakutan, melainkan perasaan seolah aku sedang berjalan menuju sesuatu yang belum siap kuterima. Aku menepiskan pikiran itu. Perjalanan ini penuh harapan, bukan kecemasan. Menjelang senja, langit berubah warna. Jingga perlahan menelan biru, lalu memudar menjadi gelap. Rumah-rumah mulai jarang terlihat. Jalanan menyempit. Aku hampir tiba. Jantungku berdegup lebih cepat saat papan penunjuk wilayah itu akhirnya terbaca jelas. Tempat ini selalu terasa tenang tiap kali aku datang sebelumnya. Lingkungan sederhana. Orang-orangnya ramah.
Rumah ibu mertua berdiri sedikit menjorok dari jalan utama, dikelilingi pagar besi rendah dengan tanaman melati di sisinya. Biasanya, aroma bunga itu langsung menyambut siapapun yang datang. Namun kali ini, entah kenapa, bayangan senja terasa berbeda. Bus berhenti. Aku turun sambil menghela napas panjang. Udara di sini lebih dingin dari yang kuingat. Sunyi. Terlalu sunyi untuk sebuah sore. Tidak ada suara anak-anak bermain. Tidak terdengar televisi dari rumah warga. Seolah waktu berhenti beberapa detik lebih lama di tempat ini. Aku menarik koper kecilku, melangkah perlahan menuju rumah yang sudah berkali-kali kuhafal jalannya. Sepatu menghantam aspal dengan ritme teratur, tapi hatiku mulai tidak selaras. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Termasuk rumah ibu mertua. Cahayanya redup. Tidak terang seperti biasanya. Aneh, gumamku pelan, lebih pada diriku sendiri. Aku berhenti di depan pagar besi. Tanganku terangkat hendak mendorongnya. Dalam kepalaku, semua bayangan indah masih bertahan. Pelukan, senyum, kelegaan setelah rindu panjang. Aku tak tahu, detik berikutnya akan menjadi garis pembatas antara hidupku yang lama dan sesuatu yang jauh lebih rumit. Saat jemariku hampir menyentuh pagar itu, seseorang memanggil namaku dengan suara gemetar dari arah samping. Lala? Aku menoleh. Seorang wanita berdiri beberapa langkah dariku. Wajahnya pucat, matanya membesar, seolah melihat sesuatu yang tak seharusnya ditemui. Aku mengenalnya. Tetangga lama ibu mertua. Ibu Widi. Dan pada saat itu, untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, dadaku benar-benar terasa sesak. Padahal, aku belum tahu apapun. Langkah kakiku terhenti tepat di depan pagar besi rumah mertuaku. Cat putihnya masih sama seperti terakhir kali aku datang, tapi sesuatu terasa berbeda, terlalu berbeda. Udara di halaman itu terasa berat, seperti menekan dadaku perlahan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan degup jantung yang sejak tadi tak beraturan. Ini cuma capek, lah, bisikku pada diri sendiri. Perjalanan panjang memang melelahkan. Berjam-jam duduk di kendaraan, menahan kantuk dan rindu, mungkin membuat pikiranku terlalu sensitif. Tapi saat mataku menyapu halaman depan, aku tahu firasat ini bukan sekadar imajinasi. Tidak ada sandal di teras. Padahal biasanya, ibu selalu menata rapi sandal-sandal lama di dekat pintu. Sandal coklat miliknya, sandal hitam kesukaan Tony, semuanya selalu ada. Kini, teras itu kosong, bersih, dan dingin. Aku melangkah mendekat, menarik koper kecilku pelan-pelan. Roda koper berderit halus, suara itu justru terdengar terlalu jelas di tengah kesunyian yang mencurigakan. Rumah ini berada di lingkungan padat, seharusnya selalu terdengar suara televisi tetangga, anak-anak berlari, atau paling tidak suara motor melintas. Tapi tidak, sunyi yang ganjil. Aku mengetuk pintu sekali. Tidak ada jawaban. Kutekan bel pintu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tetap tak ada sahutan. Bu, ini Lala. Ucapku agak keras, menempelkan telinga ke daun pintu. Tak ada suara langkah kaki. Tak ada batu kecil ibu yang biasa terdengar. Tak ada suara televisi dari ruang tengah. Hanya diam. Tanganku mulai berkeringat. Aku merogoh ponsel di tas dan kembali menghubungi Tony. Nada panggil berdering lama seperti sebelumnya, lalu mati. Tidak diangkat. Tidak juga ditolak. Dadaku terasa semakin sesak. Tony kemana? Sih, gumamku, kali ini nadaku mulai bergetar. Aku mencoba menelepon lagi. Kali ini, panggilan langsung terputus. Seperti dimatikan. Aku menatap layar ponsel lama, berharap ada notifikasi masuk. Kosong. Padahal semalam, Tony masih sempat mengirim pesan singkat. Katanya, kondisi ibu menurun sedikit, tapi belum terlalu parah. Katanya, aku tidak perlu repot datang. Katanya, cukup doakan saja. Tapi itulah Tony. Terlalu sering menyembunyikan sesuatu demi terlihat kuat. Aku menekan gagang pintu perlahan. Tidak terkunci. Jantungku berdegup semakin cepat. Permisi, ucapku, melangkahkan kaki masuk. Bau dalam rumah itu langsung menyambutku. Bukan bau obat seperti yang kubayangkan, melainkan aroma logam samar yang membuat hidungku perih. Aku mengernyit,
mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang semakin menjalar. Ruang tamu tampak rapi, terlalu rapi. Tidak ada gelas di meja. Tidak ada bantal sofa yang berantakan. Seperti rumah yang sengaja dibersihkan tergesa-gesa. "Bu," panggilku lagi. Kosong. Aku melangkah ke ruang tengah. Tirai jendela tertutup rapat, membuat ruangan gelap meski hari masih terang. Aku membuka sedikit tirai itu, dan cahaya matahari masuk tipis, cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang membuat kakiku seolah membeku. Ada bekas seperti geseran di lantai. Bukan coretan biasa, melainkan garis memanjang, seolah ada benda berat yang baru saja diseret. Dadaku langsung berdebar kencang. Aku jongkok, menyentuh lantai itu dengan ujung jari. Masih terasa dingin, dan sedikit lembab. Aku segera berdiri. "Tidak, ini tidak masuk akal," kataku lirih. Langkah kakiku terarah ke kamar ibu. Pintu kamar itu tertutup, berbeda dengan kebiasaan ibu yang selalu membiarkannya terbuka. Tanganku terangkat, ragu untuk mengetuk. Aku menelan ludah. "Bu, Lala sudah datang," ucapku, berusaha terdengar tenang. Tidak ada jawaban. Saat itulah, tanpa tanda apapun, seseorang berdehem dari luar rumah. Suara itu membuatku tersentak keras sampai jantungku seolah berhenti berdetak sesaat. Aku berbalik cepat ke arah pintu depan. Seorang wanita berdiri di balik pagar. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya pucat, dan matanya menatapku dengan ekspresi yang tidak biasa. Antara cemas dan takut. "Ibu?" tanyaku ragu, merasa pernah melihatnya sebelumnya. "Ibu Widi," jawabnya pelan, "tetangga sebelah." Aku mengangguk kecil, mencoba tersenyum. "Maaf, Bu, saya Lala," kataku. "Istri Tony." Ekspresi Ibu Widi berubah seketika. Senyum tipis di bibirnya lenyap. Matanya membesar, lalu beralih menoleh ke kanan dan kiri, seolah memastikan tak ada orang lain mendengar. "Lala," ulangnya pelan, hampir berbisik. "Kamu baru sampai?" Aku mengangguk. "Kenapa, Bu?" tanyaku. "Ada apa ya?" Ibu Widi melangkah mendekat ke pagar, merendahkan suaranya. "Kamu, jangan masuk rumah itu dulu," katanya cepat, napasnya terdengar tidak stabil. Kata-katanya seperti petir di tengah kepalaku. "Maksud ibu?" tanyaku, suara ini tak lagi setenang sebelumnya. Ibu Widi menatap mataku lama. Terlalu lama. Hingga akhirnya ia berkata dengan suara gemetar, "Kalau kamu sayang nyawa kamu sendiri, dengarkan saya." Dan tepat saat kalimat itu meluncur dari bibirnya, dari kejauhan, terdengar suara panjang yang membuat seluruh badanku menegang. Sirine polisi. Suara itu semakin mendekat, semakin jelas. Dan entah kenapa, semua instingku berteriak satu hal. Perjalananku ke rumah ini bukan untuk kejutan, melainkan untuk sebuah kebenaran yang akan menghancurkan segalanya. Suara sirine itu tidak langsung berhenti. Ia bergema panjang, memantul di antara rumah-rumah yang tampak berjajar rapi namun terasa dingin. Dadaku berdebar semakin cepat, ritmenya tidak lagi sejalan dengan langkah kakiku yang mendadak kaku. Aku berdiri terpaku di antara pagar dan pintu rumah, seperti seseorang yang terjebak di persimpangan tanpa arah pulang. "Apa maksud ibu?" tanyaku pelan, hampir tak yakin suara itu keluar dari bibirku. Ibu Widi menggenggam pagar besi dengan kuat. Jemarinya bergetar. Bola matanya berulang kali melirik ujung jalan, ke arah suara sirine yang semakin dekat. "Kamu jangan masuk," ulangnya, kali ini lebih tegas, meski suaranya jelas tertahan oleh rasa takut. "Percaya sama ibu. Apapun alasanmu datang ke sini, tahan dulu langkahmu." Aku menggeleng pelan. "Itu rumah mertua saya, Bu. Ibu Tony sakit. Saya harus masuk." Kalimat itu terdengar lemah bahkan di telingaku sendiri. Ibu Widi menggeleng cepat. Nafasnya memburu. Ia mendekat, suara berbisiknya menekan dadaku seperti beban berat. "Kamu nggak tahu apa yang terjadi di rumah ini 2 hari terakhir." 2 hari. Angka itu berputar-putar di kepalaku. 2 hari yang sama ketika Tony mulai benar-benar sulit dihubungi. 2 hari ketika pesanku hanya dibaca. 2 hari ketika suaranya di telepon terdengar semakin jauh. "Apa yang terjadi, Bu?" desakku. "Tolong bilang semuanya."
Ibu Widi terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Ada keraguan yang begitu jelas, seolah kata-kata yang hendak ia keluarkan bisa membawa bencana lebih besar. Saya tidak seharusnya ikut campur, ujarnya lirih. Tapi kamu istri Tony. Kamu berhak tahu. Aku mengangguk cepat. Tanganku gemetar, tetapi aku tidak mundur. Rasa takut bercampur penasaran membuat kakiku justru semakin kokoh berpijak. 2 hari lalu, Ibu Widi mulai berbicara, suaranya parau. Sekitar lewat tengah malam, rumah ini tidak seperti biasanya. Lampunya menyala semua. Padahal biasanya, jam segitu sudah gelap. Aku menahan napas. Kami dengar suara ribut. Bukan ribut orang bertengkar, tapi seperti barang berat jatuh. Berkali-kali, lanjutnya. Saya mengintip lewat jendela. Aku menutup mata sesaat, membayangkan apa yang mungkin ia lihat. Ibu Tony tidak pernah terlihat keluar kamar sejak hari itu. Biasanya, setiap pagi, beliau duduk sebentar di teras, walau sakit. Tapi sejak malam itu, kosong. Jantungku berdegup semakin keras. Tony gimana? Tanyaku cepat. Ibu lihat Tony? Ibu Widi mengangguk, namun gerakannya ragu. Iya, dia ada. Tapi, bukan Tony yang biasanya. Aku membuka mata, menatapnya lekat. Maksudnya? Wajahnya tegang. Bajunya kotor. Seperti orang yang tidak tidur semalaman, jelasnya. Dan dia membawa sesuatu keluar rumah. Dibungkus kain tebal. Kata-kata itu membuat tengkuku dingin. Dia masuk ke mobilnya, lalu pergi. Lama. Pulangnya sudah menjelang pagi. Kakiku terasa lemas. Aku berpegangan pada pagar agar tidak terjatuh. Mungkin Tony cuma buang sampah atau bawa barang ibu ke rumah sakit. Ucapku, lebih terdengar seperti pembelaan daripada keyakinan. Ibu Widi menggeleng lagi. Bukan. Itu bukan barang kecil. Dan setelah itu, bau aneh mulai tercium dari dalam rumah. Bau itu. Aku teringat aroma logam yang menyambutku tadi. Detik itu juga, tenggorokanku terasa kering. Pagi harinya, lanjut Ibu Widi, mobil tidak dikenal datang. 2 orang pria masuk. Mereka keluar tidak lama, tapi wajah mereka serius. Aku menelan ludah. Kami pikir itu tenaga medis, katanya, tapi tidak ada seragam. Tidak ada ambulans. Hening menyelimuti kami beberapa detik. Sirine tadi kini terdengar lebih jauh, seolah melingkar di kawasan lain, namun ketakutan justru semakin mendekat. Lalu, polisi, bisiknya. Aku menoleh cepat. Polisi? Bukan yang pakai sirine. Mereka datang diam-diam. Sore kemarin. Saya lihat dari balik tirai, katanya. Masuk, bicara sebentar, lalu pergi. Sejak itu, rumah ini makin sunyi. Kata terakhir itu menggantung lama. Sunyi. Aku menatap rumah itu lagi. Dinding-dindingnya terasa asing. Jendela-jendelanya seperti mata yang tertutup paksa. Tidak ada tanda kehidupan, tapi justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Bu, suaraku patah. Ibu Tony masih hidup, kan? Pertanyaan itu nyaris tak ingin aku dengar jawabannya. Ibu Widi tidak langsung menjawab. Bibirnya bergetar. Matanya menunduk. Itulah yang saya tidak berani pastikan, katanya pelan. Kalimat itu menghantamku jauh lebih keras daripada teriakan manapun. Aku merasa dunia berputar. Segalanya terasa tidak nyata. Aku datang membawa niat baik, perhatian, dan kejutan. Yang aku temukan justru ketakutan, rahasia, dan keheningan yang mencurigakan. Aku harus masuk, kataku tiba-tiba, tegas. Apapun yang terjadi, aku istri Tony. Ibu Widi hendak mencegahku lagi, namun tiba-tiba suara yang sebelumnya menghilang kini kembali membelah udara malam. Sirine. Kali ini lebih dekat. Jauh lebih dekat. Lampu merah dan biru mulai memantul di dinding rumah-rumah. Getaran suara itu terasa sampai ke tulang. Ibu Widi menutup mulutnya, matanya membelalak. Ya Tuhan, bisiknya. Mereka datang lagi. Aku menatap rumah itu sekali lagi. Dadaku sesak, tenggorokan seperti tercekik. Dan dalam hatiku, sebuah kesadaran perlahan muncul. Meski ingin kutolak sekuat tenaga.
Keheningan ponsel Tony bukan karena sibuk. Dan perjalanan ini bukan sekadar kunjungan. Aku berdiri di ambang sebuah kebenaran yang belum siap kuterima. Suara sirine itu akhirnya menjauh, namun ketegangannya tertinggal, menggantung di udara seperti bau hangus yang tidak bisa segera hilang. Aku dan Ibu Widi berdiri dalam diam cukup lama, seolah sama-sama menunggu sesuatu yang tak kami tahu bentuknya. Segmentasi waktu terasa aneh. Detik berjalan terlalu lambat, tapi pikiranku justru melompat kemana-mana. "Ayo ke rumah saya dulu," kata Ibu Widi tiba-tiba, suaranya tertahan namun penuh desakan. "Kamu tidak boleh berdiri di sini." Aku ragu. Pandanganku masih terpaku pada rumah mertua. Ada dorongan kuat untuk menerobos masuk, mencari jawaban apapun meski itu akan melukaiku. Namun naluri lain, yang jarang kudengarkan selama ini, akhirnya bersuara. Naluri itu berkata bahwa langkah tergesa bisa berakhir petaka. Aku mengangguk pelan. Rumah Ibu Widi hanya beberapa langkah dari situ. Kami berjalan cepat, hampir berlari. Pintu rumahnya ditutup rapat begitu kami masuk. Ia mengunci 2 kali, lalu menurunkan gorden jendela. Gerakannya cekatan, seperti seseorang yang sudah terbiasa berjaga dalam ketakutan. "Kamu duduk," katanya sambil menunjuk kursi kayu di ruang tengah. Aku menuruti tanpa bicara. Tanganku masih gemetar ketika diletakkan di atas paha. Ibu Widi menuangkan air putih ke dalam gelas, mendorongnya ke arahku. Air itu bergetar kecil mengikuti tanganku yang belum juga stabil. "Minum," katanya. "Kamu butuh tenang sebelum dengar ini semua." Aku meneguk air itu, tapi kering di tenggorokan tidak juga berkurang. "Ceritakan semuanya, Bu," pintaku pelan. "Apapun. Jangan disembunyikan." Ibu Widi menarik napas panjang. Dadanya naik turun, berat. Ia duduk di hadapanku, kedua tangannya saling menggenggam seperti berusaha menahan ingatan yang menekan. "2 hari lalu," katanya akhirnya, "sekitar tengah malam, saya terbangun karena suara dentuman. Saya kira ada orang jatuh. Tapi suara itu terjadi berulang." Ia berhenti sebentar, matanya menatap lantai. Saya lihat dari jendela. Di rumah Ibu Tony, semua lampu menyala. Terang sekali, lanjutnya, tapi tirainya tertutup rapat. Tidak pernah seperti itu sebelumnya. Aku membayangkan rumah itu dipenuhi cahaya, namun tanpa kehangatan. Beberapa menit kemudian, pintu depan terbuka. Tony keluar. Aku mengangkat kepala cepat. "Sendirian?" tanyaku. "Tidak," jawabnya lirih. "Ada 1 orang lagi di dalam." Saya tidak melihat jelas siapa, tapi tubuhnya dibungkus kain. Napas di dadaku terasa sesak. Tony kelihatannya panik. Tangannya gemetar. "Saya bisa lihat itu meski jarak cukup jauh," katanya. Ia hampir menjatuhkan bungkusan itu saat memasukkannya ke mobil. Aku tak sanggup membayangkan lebih jauh, tapi kepalaku justru menjadi bioskop yang memutar adegan demi adegan tanpa izin. Setelah mobil pergi, keadaan menjadi sangat sunyi. Tidak ada lampu yang menyala lagi malam itu, lanjut Ibu Widi. "Paginya?" tanyaku lirih. "Paginya, tidak ada siapa-siapa," katanya. Tony pulang menjelang siang. Badannya lelah, matanya merah. Ia tidak menegur siapapun. Aku memijat pelipis. Semua ini terasa seperti cerita orang lain. Bukan hidupku. Bukan suamiku. "Lalu Ibu Tony?" tanyaku, suara hampir tak keluar. Ibu Widi menelan ludah. Tidak terlihat sama sekali. Aku menutup mata. Dadaku bergetar, rasa panas menekan ke ujung mata, tapi aku memaksa diriku tetap duduk tegak. "Siangnya, ada 2 orang pria datang," lanjutnya. "Mereka berpakaian biasa. Salah satunya membawa tas besar." "Dokter?" tanyaku. Suara bergetar. "Entahlah," jawabnya pelan. "Mereka tidak menyapa warga. Langsung masuk. Keluar kurang dari 1 jam." Aku membuka mata kembali. "Kamu yakin itu bukan petugas kesehatan?" Ibu Widi menggeleng. Bahasa tubuh mereka bukan orang yang ingin menolong. Mereka seperti memastikan sesuatu. Kalimat itu mengendap di kepalaku dengan cara yang menakutkan. "Sore harinya," katanya lagi, "kami mencium bau aneh.
Dari arah rumah itu, saya kira bangkai tikus. Dadaku kembali dihantam aroma yang kurasakan tadi. Tapi bau itu tidak hilang sampai sekarang. Lanjutnya, justru semakin kuat. Aku teringat lantai ruang tengah. Garis panjang yang lembab, terlalu lurus untuk diabaikan. "Kenapa ibu tidak lapor?" tanyaku lirih. Ibu Widi menatapku penuh rasa bersalah. "Saya takut salah. Takut merusak nama orang. Tony dikenal baik," katanya. "Kami semua percaya padanya." Aku tersenyum pahit. "Aku juga percaya. Tapi kemarin," lanjutnya, "dua orang berseragam datang diam-diam. Mereka tidak memakai sirine. Mereka bertanya banyak hal. Sejak itu, saya menunggu." "Menunggu apa?" tanyaku. Ia menatap mataku dalam-dalam. "Menunggu kamu datang." Kalimat itu membuat tengkukku dingin. "Kenapa saya?" tanyaku. "Karena kamu satu-satunya yang bisa membuat Tony bicara," jawabnya jujur. Aku terdiam. Semua potongan itu mulai membentuk gambaran besar yang belum ingin kuterima. Namun sebelum aku sempat berkata apa-apa, dari luar rumah, suara yang paling kubenci malam itu kembali terdengar. Sirine. Lebih keras. Lebih dekat. Ibu Widi berdiri mendadak. "Itu mereka," katanya. "Kali ini benar-benar." Aku ikut berdiri. Lututku lemas, tapi aku tahu satu hal dengan pasti. 2 hari yang hilang itu bukan sekadar waktu. Dan kebenaran yang tersembunyi di baliknya akan menyeretku ke sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Sirine itu meraung lalu perlahan meredup. Seolah hanya ingin mengingatkan bahwa malam ini tidak lagi berada dalam kendali kami. Aku dan Ibu Widi berdiri diam beberapa detik setelah suara itu menghilang. Jantungku masih berdetak keras, seakan tertinggal jauh di belakang tubuhku yang sulit bergerak. "Kamu tidak bisa pulang sekarang," kata Ibu Widi akhirnya, memecah keheningan. "Setidaknya, tunggu sampai situasinya jelas." Aku mengangguk tanpa benar-benar siap menerima kenyataan itu. Kepalaku terasa penuh, seolah setiap cerita barusan menjejalkan potongan-potongan tajam ke dalam pikiranku. Aku kembali duduk. Ponselku masih berada di genggaman sejak tadi, meski layarnya gelap. Aku menatap benda itu lama, seperti berharap ia tiba-tiba hidup dan memberi jawaban. Ada dorongan kuat untuk menelepon Tony lagi. Bukan karena percaya ia akan mengangkat, tapi karena aku belum siap menghadapi sunyi sepenuhnya. Dengan jari gemetar, aku menekan namanya. Nada tunggu terdengar. 1 kali. 2 kali. Terlalu lama untuk sebuah harapan kecil. Tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Kali ini, ponsel bergetar sebentar lalu layar menampilkan tulisan yang membuat dadaku terasa diremas pelan. Tidak dapat terhubung. Aneh, gumamku lirih. Ibu Widi memandangku dari seberang ruangan. "Masih tidak bisa?" tanyanya. Aku menggeleng. Aku menuliskan pesan singkat. "Tony, aku sudah sampai. Aku di rumah Bu Widi. Tolong hubungi aku." Pesan itu terkirim, tapi tak lama kemudian, sebuah tanda kecil muncul. Dibaca. Lagi-lagi dibaca. Tanpa balasan. Aku menatap layar itu lama. Kali ini bukan hanya kecewa yang kurasakan, tapi juga rasa sakit yang pelan-pelan mengikis keyakinan. Membaca pesan berarti ia memegang ponselnya. Berarti ia punya kesempatan, sekecil apapun, untuk menjawab. Tapi ia memilih diam. Kalau dia membaca, kenapa tidak membalas? Tanyaku, suaraku hampir pecah. Ibu Widi tidak menjawab. Ia hanya menarik kursi dan duduk lebih dekat. "Kadang," katanya hati-hati, diam itu bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak berani. Tak ada kalimat yang lebih tepat menggambarkan keadaan ini. Aku mematikan layar ponsel, lalu menyalakannya kembali. Seolah dengan cara itu aku bisa mengubah kenyataan. Namun yang muncul justru notifikasi dari aplikasi berita lokal. Judulnya singkat, tapi cukup membuat napasku tertahan. Warga diimbau tidak mendekat ke area tertentu malam ini. Tanganku gemetar saat membukanya. Berita itu menyebutkan adanya penyelidikan aparat terkait dugaan pelanggaran serius di salah satu lingkungan pemukiman. Tidak ada nama, tidak ada alamat lengkap. Hanya disebutkan letaknya berada di kawasan yang terlalu familiar. Mataku langsung melirik ke arah Ibu Widi.
Ini daerah sini, kataku lirih. Ibu Widi menghela napas panjang. Makanya saya larang kamu masuk rumah itu. Aku menggulir layar pelan. Ada foto buram jalanan dengan garis kuning pembatas. Lampu merah biru terlihat samar di kejauhan. Dadaku bergemuruh. Kenapa Tony tidak pernah bilang apapun? Tanyaku, lebih pada diriku sendiri. Aku mencoba mengingat percakapan kami beberapa minggu terakhir. Semua jawabannya terdengar sederhana. Terlalu sederhana. Tidak pernah ada penjelasan detail. Tidak pernah ada keluhan panjang. Aku dulu menganggap itu bentuk ketegaran. Kini, aku mulai melihatnya sebagai dinding. Aku berdiri, mondar-mandir kecil di ruangan sempit itu. Nafasku pendek. Setiap langkah terasa berat. Aku harus bicara dengannya langsung, kataku tegas, meski tak yakin dari mana datangnya keberanian itu. Aku tidak bisa terus begini. Ibu Widi bangkit juga. Tenang dulu, katanya. Kalau yang saya lihat benar, Tony sedang dalam keadaan tertekan. Orang seperti itu bisa melakukan hal nekat. Kata-kata itu membuatku berhenti di tempat. Nekat seperti apa? Tanyaku, nyaris berbisik. Ibu Widi tidak menjawab. Matanya menunduk. Keheningan itu justru jauh lebih menakutkan daripada jawaban. Aku kembali duduk. Ponselku bergetar tiba-tiba. Aku tersentak. Nomor tidak dikenal. Jantungku langsung berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat panggilan itu. Halo? Suaraku bergetar. Suara di seberang terdengar datar. Tegas. Asing. Apakah benar Anda Lala, istri saudara Tony? Seluruh tubuhku menegang. Iya, jawabku pelan. Saya Lala. Kami dari pihak berwenang, lanjut suara itu. Anda diminta tetap berada di tempat dan tidak melakukan kontak dengan siapapun sampai kami datang. Aku tercekat. Kenapa? Tanyaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada jeda sebentar sebelum suara itu kembali terdengar. Demi keselamatan Anda, tunggu kami. Panggilan itu terputus. Tanganku terkulai di samping tubuh. Ponsel nyaris jatuh. Ibu Widi menatapku cemas. Siapa? Tanyanya. Aku menelan ludah. Mereka tahu nama saya. Kalimat itu cukup membuat ruangan itu terasa semakin sempit. Aku bersandar ke dinding. Mataku memejam. Kesunyian ponsel Tony kini terasa lebih keras daripada sirine manapun. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar bertanya dalam hati. Apakah aku masih mengenal pria yang kusebut suami? Waktu terasa berjalan dengan cara yang tidak wajar setelah panggilan itu terputus. Tidak ada hitungan menit yang pasti. Tidak ada penanda selain detak jantungku sendiri yang terdengar terlalu keras di telinga. Aku duduk di kursi kayu rumah Ibu Widi, menatap pintu depan seolah setiap detik ia akan terbuka dengan paksa. Apa mereka bilang kenapa? Tanya Ibu Widi pelan. Aku menggeleng. Tenggorokanku terasa tertutup rapat. Mereka cuma bilang, demi keselamatan saya. Kalimat itu seperti pisau tumpul. Tidak melukai seketika, tapi menekan begitu dalam. Ibu Widi menarik napas panjang, lalu duduk di sampingku. Tangannya yang mulai keriput menggenggam jemariku, seolah ingin memindahkan sedikit keberanian kepadaku. Kita tunggu, katanya. Jangan keluar rumah. Aku mengangguk. Meski naluriku berteriak ingin lari, ingin masuk rumah itu, ingin menarik Tony keluar dan memaksanya bicara. Tapi kakiku tidak bergerak. Ketakutan telah mengambil alih arah hidupku malam itu. Tidak lama kemudian, suara itu datang kembali. Bukan satu, bukan dua. Beberapa sirine bersahutan, bertabrakan di udara malam yang sempit. Cahaya merah dan biru mulai menembus celah gorden. Pantulannya menari di dinding ruang tengah, menciptakan bayangan-bayangan asing yang membuat dadaku semakin sesak. Mereka sudah sampai, bisik Ibu Widi. Aku berdiri pelan. Lututku terasa lemas, seperti tidak sepenuhnya menjadi milikku. Langkah kakiku berat ketika mendekati jendela. Aku menyibakkan gorden sedikit. Beberapa kendaraan berhenti tepat di depan rumah mertua. Orang-orang berseragam turun satu persatu. Gerak mereka cepat, terlatih, tanpa banyak bicara. Jalan kecil itu mendadak terasa terlalu sempit untuk kebenaran yang sedang dibawa. Ya Tuhan, lirihku.
Ibu Widi berdiri di belakangku. "Sekarang kamu harus kuat," katanya. "Apapun yang kamu lihat nanti." Belum sempat aku menjawab, ketukan keras terdengar di pintu depan rumah Ibu Widi. Bukan ketukan sopan. Bukan pula ketukan biasa. Itu ketukan orang yang tahu dirinya membawa wewenang. Ibu Widi menatapku sejenak, lalu mengangguk kecil sebelum pergi membuka pintu. 2 orang berdiri di ambang. Keduanya berseragam. Wajah mereka tegas, dingin, dan terlatih untuk tidak menunjukkan emosi. "Bu Widi?" tanya salah satu dari mereka. "Iya," jawabnya lirih. "Ini Ibu Lala?" tanyanya lagi sambil menoleh ke arahku. Aku melangkah maju. "Iya, saya." Pandangan pria itu menajam, lalu melunak sedikit. "Kami minta Ibu ikut keluar sebentar. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan." Jantungku berdetak liar. "Di sini?" tanyaku. "Lebih aman di dalam rumah?" pikiranku berteriak. Tapi aku tahu, tidak ada lagi zona aman malam itu. Pria itu mengangguk. "Iya, di depan rumah." Aku menoleh ke Ibu Widi. Ia mengeratkan pegangan di lenganku sebentar sebelum melepaskannya. "Pergilah," katanya pelan. "Saya di sini." Langkah kakiku terasa seperti berjalan di atas pasir basah ketika aku keluar rumah. Udara malam langsung menyergap. Bau aspal, debu, dan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan bercampur di hidungku. Mataku langsung tertuju ke rumah mertua. Pintu depannya sudah terbuka. 2 garis pembatas terpasang di sekitar halaman. Lampu sorot menyorot bagian depan rumah, membuatnya terlihat telanjang dan asing. Tanaman melati di samping pagar tampak layu, seolah ikut kehilangan nyawanya. "Kami perlu menanyakan beberapa hal," kata salah satu petugas di sampingku. "Tapi sebelum itu, kami harus memastikan sesuatu." Aku menahan napas. "Apakah selama ini Anda tahu aktivitas suami Anda di rumah ini?" tanyanya. "Tidak," jawabku spontan. "Saya baru sampai hari ini." "Apakah Anda terakhir berbicara dengannya beberapa hari lalu?" Aku mengangguk lemah. "Dan sejak itu, tidak ada kontak." "Tidak ada," jawabku jujur. Petugas itu mencatat sesuatu. Pena bergerak cepat di kertas, seolah hidupku bisa diringkas dalam beberapa baris tinta. "Bu Lala," katanya kemudian, menatapku lurus-lurus. "Kami menemukan indikasi kuat adanya perbuatan pidana serius di rumah ini." Dunia seakan berhenti berputar. "Perbuatan? Apa?" tanyaku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Ia tidak langsung menjawab. Ia memberi jeda, seperti tahu satu kalimat berikutnya akan menghancurkan sesuatu di dalam diriku. "Terkait hilangnya seseorang," katanya akhirnya. Aku mencengkeram ujung bajuku. "Hilang siapa?" tanyaku, nyaris berteriak. Petugas itu menoleh sebentar ke arah rumah, lalu kembali menatapku. "Ibu mertua Anda." Kalimat itu menghantamku tanpa ampun. Kaki kiriku lemas. Aku hampir jatuh jika salah satu petugas tidak sigap menahan lenganku. Nafasku tercekat. Kepalaku berdenyut keras. "Tidak," kataku berulang kali. "Tidak mungkin. Dia sakit. Tony merawatnya." Petugas itu menatapku dengan sorot mata yang tidak menunjukkan penghakiman, hanya kenyataan. "Kami masih menyelidiki," katanya, "tapi berdasarkan keterangan warga dan temuan awal." Aku tidak sanggup mendengar kelanjutannya. "Di mana Tony?" tanyaku tiba-tiba, dengan sisa kekuatan yang kupunya. "Mana suami saya?" Ada hening sesaat sebelum jawaban itu datang. "Dia ada di dalam rumah," jawab petugas pelan. "Dan kami harap Anda siap." Aku menatap rumah itu lagi. Kali ini bukan sebagai menantu, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai seseorang yang akan kehilangan lebih dari satu hal malam ini. Pintu itu terbuka lebar. Kebenaran menungguku di baliknya. Dan aku tahu, tidak ada jalan kembali setelah langkah berikutnya. Aku melangkah masuk bukan dengan kaki, melainkan dengan sisa keberanian. Pintu rumah itu terbuka lebar, tapi rasanya seperti melewati lorong sempit yang perlahan menutup di belakangku. Udara di dalam lebih dingin dari luar. Bau yang sejak tadi mengganggu kini terasa lebih jelas, menusuk, membuat dadaku sesak. Lampu sorot menerangi ruang tengah.
Beberapa petugas berdiri menyebar, sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ada yang memotret lantai, ada yang memeriksa sudut dinding, ada yang mencatat dengan wajah datar. Semua terlihat teratur. Terlalu teratur untuk sebuah kekacauan. Mataku menyapu ruangan itu dengan cepat. Dan di sanalah dia. Tony berdiri di dekat dinding, kedua tangannya terkulai kaku di sisi tubuhnya. Rambutnya kusut, matanya cekung, wajahnya pucat seperti orang yang telah lama tidak mengenal tidur. Saat tatapan kami bertemu, sesuatu di dadaku runtuh seketika. Bukan lega, bukan rindu, melainkan keterasingan. Tony, suaraku nyaris tak terdengar. Ia menegang. Matanya membesar, jelas tidak menyangka melihatku di sana. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Dalam keheningan itu, aku melihat wajah suamiku berubah. Ada kaget, ada takut, dan yang paling menyakitkan, ada rasa bersalah yang tidak sempat ia sembunyikan. "Kamu, ngapain di sini?" tanyanya akhirnya, suaranya serak. Pertanyaan itu menusukku. Pertanyaan itu, di tengah semua yang terjadi, terdengar seperti penolakan. "Aku datang karena kamu," jawabku, menahan gemetar. "Karena ibumu, karena kamu menghilang." Tony menunduk. Rahangnya mengeras. Ia mengusap wajahnya kasar, seolah ingin menghapus sesuatu yang menempel di kulitnya. "Kamu seharusnya tidak datang," katanya pelan. Kalimat itu terasa lebih kejam daripada teriakan. "Apa maksudmu?" tanyaku. "Seharusnya aku tetap di rumah, menunggu dalam kebodohan." Salah satu petugas melangkah mendekat, memberi jarak cukup agar pembicaraan kami tetap terdengar, namun tidak sepenuhnya pribadi. Aku bisa merasakan tatapan mereka, tapi aku tidak peduli. Dunia malam itu hanya berisi satu orang di hadapanku. "Apa yang terjadi di sini, Tony?" tanyaku lagi, kali ini suaraku naik. "Mana ibu?" Tony terdiam. Kedua tangannya mengepal. Bahunya turun perlahan, seakan beban besar akhirnya menarik tubuhnya menyerah. "Aku tidak bermaksud begini," katanya akhirnya, nyaris berbisik. "Semua ini tidak pernah aku rencanakan." Kalimat itu membuat langkahku maju satu tapak. "Tidak pernah direncanakan," ulangku. 2 hari, Tony. 2 hari kamu diam. 2 hari orang-orang melihat sesuatu yang kamu sembunyikan." Matanya berkaca-kaca. "Aku cuma mau menolong," katanya terbata. "Ibu jatuh. Keadaannya memburuk. Dia butuh penanganan cepat." "Lalu kenapa aku tidak kamu hubungi?" tanyaku. "Kenapa semua pintu ditutup dariku?" Tony menutup mata. Napasnya berat. "Karena aku panik," katanya, "dan karena aku takut." Kata itu keluar dengan jujur. Terlalu jujur. "Takut apa?" desakku. Ia membuka mata, menatapku penuh kelelahan. "Takut kehilangan segalanya." Dadaku bergetar. "Aku membawa seseorang ke rumah ini," lanjutnya, "bukan rumah sakit. Aku memilih jalan yang salah karena aku pikir itu satu-satunya cara." Kalimat itu menghujamku. "Kamu bawa siapa, Tony?" tanyaku pelan, suaraku retak di tengah. Ia menoleh ke lantai. Orang yang tidak seharusnya. Sunyi merambat di antara kami. Petugas di sekitar bergerak lebih pelan, seolah tahu ini bukan sekadar pemeriksaan biasa. "Apa yang sebenarnya terjadi pada ibu?" tanyaku, hampir memohon. Tony mengangkat kepala. Wajahnya basah oleh air mata yang akhirnya jatuh juga. "Aku terlambat," katanya. "Aku terlambat menyadari kalau keputusanku salah." Kalimat itu membuat kakiku benar-benar lemas. "Terjadi apa?" tanyaku, nyaris berteriak. "Jawab aku." Ia membuka mulut, menutupnya lagi. Rahangnya bergetar. "Ibu tidak pernah keluar dari kamar sejak malam itu," ucapnya akhirnya. Nafasku terhenti. "Tidak pernah keluar." "Tony," panggilku, suaraku hancur. "Sayang, tolong katakan sesuatu yang berbeda." Ia menatapku dengan mata merah, lalu menggeleng pelan. "Maaf," katanya. "Aku benar-benar minta maaf." Kata maaf itu bukan penawar. Ia adalah palu terakhir. Air mataku jatuh tanpa izin. Aku tidak peduli siapa yang melihat. Saat itu,
Aku bukan istri yang tegar. Aku hanya seorang perempuan yang seluruh hidupnya runtuh di satu ruangan sempit. Salah satu petugas akhirnya maju. "Pak Tony," katanya tegas. "Kami harus melanjutkan prosedur." Tony mengangguk lemah. Sebelum dibawa menjauh, ia menoleh padaku sekali lagi. Tatapannya penuh penyesalan. Penuh cinta yang datang terlalu terlambat. "Kamu tidak pantas berada di tengah ini," katanya lirih. Aku tertawa kecil tanpa humor. "Sayangnya, aku sudah di sini." Tony dibawa pergi. Langkahnya berat. Setiap tapak kakinya terasa seperti jarak yang membentang semakin jauh antara kami. Aku berdiri sendirian di ruang itu. Rumah ini bukan lagi tempat kenangan. Ia telah menjadi saksi bisu kehancuran. Dan aku tahu, pengakuan Tony barusan hanyalah awal. Masih ada kebenaran lain yang belum berani ia ucapkan. Langkah Tony menjauh perlahan, namun bunyinya terasa lebih nyaring daripada sirine manapun. Setiap hentakan sepatunya di lantai rumah itu seolah mencabik sisa ketenangan yang kupunya. Aku berdiri kaku di tengah ruang tamu, menatap punggungnya yang semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di balik pintu yang ditutup petugas dengan bunyi pelan namun menentukan. Pintu itu bukan sekadar memisahkan dua ruangan. Ia menutup bab yang paling aku kenal dari hidupku. Aku mengembuskan napas panjang, tapi udara terasa tidak pernah cukup. Dadaku naik turun tidak beraturan. Aku ingin duduk, tapi kakiku menolak bergerak. Ada rasa kosong yang melebar, menelan marah, sedih, dan kecewa sekaligus. "Bulala," suara seorang petugas memanggilku dengan nada lebih lembut dibanding sebelumnya. "Kami butuh bicara sebentar." Aku mengangguk kaku. Ia mengajakku ke sudut ruangan, menjauh sedikit dari pusat aktivitas. Di sana, dua petugas lain sudah menunggu. Wajah-wajah mereka serius, namun tidak menghakimi. Entah mengapa, justru itu yang membuat hatiku semakin berat. "Kami memahami kondisi Anda," kata salah satu dari mereka. "Dan kami tahu ini tidak mudah." Aku tersenyum pahit. "Tidak mudah?" ulangku. "Kalian menyebutnya tidak mudah." Petugas itu menarik napas pelan. "Kami ingin memastikan satu hal. Anda benar-benar tidak mengetahui apa yang dilakukan suami Anda." Aku menggeleng cepat. "Tidak," jawabku tegas. "Sekalipun saya marah padanya, saya tidak akan berbohong dalam hal ini." Mereka saling bertukar pandang singkat. "Kami sudah memeriksa beberapa bagian rumah," lanjutnya, "dan kami menemukan hal-hal yang menguatkan keterangan Pak Tony." Tenggorokanku mengeras. "Apa maksud Anda?" tanyaku. Petugas itu menatapku lurus. "Bahwa kejadian ini bermula dari niat menolong." Aku tertawa kecil, tapi tawa itu pecah di tengah. "Niat menolong tidak berakhir seperti ini," kataku dengan suara bergetar. "Tidak dengan rahasia. Tidak dengan kebohongan." Ia mengangguk pelan. "Kami paham. Tapi jalurnya salah, Bu. Dan akibatnya nyata." Aku menunduk. Mataku jatuh pada lantai. Di sana, bekas geseran yang kulihat sebelumnya kini telah diberi tanda. Garis itu tampak lebih jelas dalam cahaya terang. Aku bergidik. "Boleh saya tahu apa yang sebenarnya terjadi?" tanyaku lirih. "Saya berhak tahu." Petugas itu terdiam sejenak sebelum menjawab. "Ibu mertua Anda memang sakit. Kondisinya memburuk lebih cepat dari yang diperkirakan," katanya. "Dan pada malam itu, terjadi sesuatu yang tidak bisa dikembalikan." Aku menutup mata. "Dia meninggal?" tanyaku, hampir tak terdengar. Petugas itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk sebentar, lalu mengangguk perlahan. Seluruh tubuhku seolah kehilangan penyangga. Aku bersandar pada dinding, menggeleng berulang kali. "Tidak," bisikku. "Itu tidak bisa jadi alasan." "Masalahnya," lanjut petugas itu dengan hati-hati, "bukan hanya soal kematian, tapi apa yang terjadi setelahnya." Aku membuka mata perlahan. "Apa?" tanyaku. "Pak Tony panik," katanya, dan dalam kepanikan itu, dia mengambil keputusan yang justru memperparah keadaan. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang disodorkan perlahan, membiarkanku menusukkan sendiri ke hatiku. Aku teringat wajah Tony. Tatapan bersalahnya.
Kata-katanya tentang ketakutan kehilangan segalanya. Aku tahu dia tidak jahat, kataku pelan. Aku tahu itu. Petugas itu menatapku, kali ini dengan empati yang tak disembunyikan. Tidak semua orang yang berbuat salah adalah orang jahat, katanya. Tapi semua perbuatan tetap memiliki konsekuensi. Hening kembali melingkupi ruangan. Aku membiarkan kalimat itu meresap, meski melukai. Dalam kepalaku, bayangan ibu mertua muncul. Wajah tuanya yang lembut, cara ia selalu menyelipkan makanan ke tasku ketika aku hendak pulang. Rasanya mustahil menyambungkan kenangan itu dengan rumah yang kini berubah menjadi lokasi penyelidikan. Apa yang akan terjadi pada Tony? Tanyaku akhirnya. Petugas itu menghela napas panjang. Itu tergantung proses hukum. Dan juga, keterangan Anda. Aku mengangkat kepala cepat. Keterangan saya? Ulangku. Iya, katanya. Sebagai istri, sebagai orang terdekat, sebagai saksi yang tidak langsung. Apa yang Anda ketahui, apa yang tidak Anda ketahui. Aku menelan ludah berat. Di titik itu, aku benar-benar merasa terbelah. Satu sisi diriku ingin melindungi Tony. Pria yang pernah menjadi sandaran, teman hidup, orang yang kucintai dengan sepenuh hati. Tapi sisi lain, yang baru lahir malam ini, menuntut kejujuran. Aku tidak mau menutup-nutupi apapun, kataku akhirnya. Kalau itu memang salah, maka biarlah salah itu dinyatakan. Petugas itu mengangguk. Itu keputusan yang berat, katanya. Dan itu berarti Anda perempuan yang kuat. Aku tersenyum tipis. Aku hanya lelah berbohong pada diriku sendiri. Dari arah pintu, seorang petugas lain memanggil rekannya. Mereka berbicara singkat dengan nada serius. Setelah itu, ia kembali menatapku. Bu Lala, katanya. Kami harus membawa Pak Tony pergi malam ini. Dadaku kembali terasa sesak, meski sudah kuduga. Bolehkah saya menemuinya sebentar? Tanyaku. Ia ragu sejenak, lalu mengangguk. Sebentar. Aku dibawa ke ruangan lain. Tony duduk di kursi, kedua tangannya terikat. Ketika melihatku, matanya langsung berkaca-kaca. Aku hancur, katanya lirih. Aku menghancurkan hidupmu. Aku berdiri di depannya, tidak menangis, tidak berteriak. Kamu menghancurkan kepercayaan, jawabku pelan, dan itu jauh lebih menyakitkan. Ia menunduk, bahunya bergetar. Aku tidak tahu harus bilang apa, katanya. Maaf tidak pernah cukup. Aku mengangguk pelan. Tidak, jawabku, tapi kejujuran adalah awal. Tony diambil kembali oleh petugas. Aku berdiri sendiri di ruangan itu, mendengarkan langkah-langkah terakhir suamiku menjauh. Malam semakin larut. Dan di saat itulah aku benar-benar menyadari bahwa cinta tidak selalu mampu menyelamatkan segalanya. Kadang, ia hanya cukup kuat untuk bertahan. Sementara kebenaran menuntut untuk ditegakkan. Mobil polisi itu akhirnya menghilang di ujung jalan. Lampu merah birunya mengecil, lalu lenyap, seolah menelan seluruh potongan hidup yang barusan tercerabut dariku. Aku berdiri di teras rumah itu cukup lama, sampai udara malam terasa makin dingin dan sunyi menjadi terlalu bising. Rumah ini kembali sepi, namun bukan sepi yang menenangkan. Sepi yang menyisakan gema langkah, sisa percakapan, dan aroma ketakutan yang belum sepenuhnya pergi. Aku masuk perlahan. Pintu menutup di belakangku dengan bunyi pelan. Tidak ada lagi petugas. Tidak ada teriakan, tidak ada interogasi. Hanya aku dan rumah ini. Rumah yang sebelumnya ingin kujelajahi dengan senyum dan rencana kejutan, kini berubah menjadi tempat paling asing yang pernah kutapaki. Aku duduk di kursi ruang tamu. Kursi yang tadi diduduki Tony saat tangannya terikat, kepalanya tertunduk, dan suaranya dipenuhi penyesalan. Aku menyentuh sandarannya, lalu menarik tangan kembali seolah tersengat. Bayangan itu masih terlalu segar. Mataku tanpa sadar mengarah ke arah kamar ibu. Pintu kayunya tertutup rapat. Tidak ada yang berani membukanya. Bahkan para petugas pun hanya memeriksa seperlunya, seolah menghormati sesuatu yang tak terlihat. Aku berdiri, mendekat perlahan, namun berhenti di depan pintu. Tanganku terangkat, lalu jatuh kembali. Aku tidak sanggup. Bukan karena takut pada apa yang mungkin kulihat,
Tetapi karena aku belum siap menerima kenyataan sepenuhnya, bahwa sosok yang dulu menyambutku dengan senyum, kini hanya tinggal kenangan yang dihimpit keputusan buruk anaknya sendiri. Air mataku akhirnya jatuh. Tanpa suara, tanpa isak, aku membiarkannya mengalir, menyusuri pipi, menetes ke lantai. Sudah terlalu lama aku menahan diri, terlalu sibuk menenangkan orang lain, terlalu fokus bertahan, hingga lupa bahwa aku juga hancur. Aku tidak tahu harus bagaimana, gumamku pada diri sendiri. Tidak ada jawaban. Aku mengusap wajah, lalu bangkit. Ada banyak hal yang harus dilakukan, meski aku ingin berhenti dunia. Pihak berwenang meninggalkan beberapa pesan tertulis. Waktu pemeriksaan lanjutan. Dokumen yang harus kutanda tangani. Pertanyaan yang akan diajukan lagi nanti. Aku kini menjadi bagian dari semuanya, meski tak pernah memintanya. Paginya datang terlalu cepat. Cahaya matahari menembus celah gorden dengan lembut, hampir tidak pantas untuk situasi ini. Aku duduk di meja makan dengan secangkir teh yang tak kusentuh. Ponselku bergetar sejak subuh. Nama yang muncul berkali-kali adalah keluargaku sendiri. Akhirnya aku menjawab. "Lala?" Suara ibuku terdengar cemas. "Kamu baik-baik saja?" Aku terdiam sejenak. "Entahlah," jawabku jujur. "Aku masih bernapas." Ibuku terdiam. Ia tahu, itu bukan jawaban biasa. "Kami dengar kabar dari tetangga jauh," katanya hati-hati. "Tentang Tony." Dadaku mengencang, tapi nada suaranya tidak menghakimi. Hanya khawatir. "Iya," jawabku singkat. "Kamu mau pulang?" tanyanya setelah hening panjang. Pertanyaan itu terasa seperti tali penyelamat, tapi juga seperti keputusan besar yang tidak bisa ditarik kembali. "Aku belum tahu," kataku pelan. "Masih ada yang harus kuselesaikan di sini." "Sendiri?" Suaranya meninggi sedikit. Aku menarik napas dalam. Aku harus belajar berdiri sendiri sekarang. Setelah menutup telepon, aku kembali terdiam. Kata-kataku sendiri membuatku bergidik. Sejak kapan aku mengucapkannya dengan tanpa ragu? Di siang hari, aku kembali dipanggil untuk memberi keterangan lanjutan. Kali ini di kantor, bukan di rumah itu. Jam-jam berlalu dengan pertanyaan yang terasa menusuk, meski disampaikan dengan sopan. Aku menjawab semuanya. Tentang kepergian mendadak Tony, tentang pesan singkat terakhirnya, tentang ketidaktahuanku. Tidak ada kebohongan. Justru itu yang melelahkan. Ketika semua selesai, seorang petugas perempuan mendekatiku. Wajahnya lembut, matanya hangat. "Kalau boleh jujur," katanya pelan, "Anda melakukan hal yang benar." Aku tersenyum kecil. "Benar tidak selalu terasa baik," jawabku. Ia mengangguk. "Paham." Aku kembali ke rumah menjelang sore. Untuk terakhir kalinya, aku mengemasi barang-barang seperlunya. Tidak banyak. Kenangan terlalu berat untuk dibawa. Setiap sudut rumah menyimpan cerita yang kini terasa pincang. Sebelum pergi, aku berdiri di depan pintu kamar ibu. Kali ini, aku membuka pintunya. Kamar itu bersih, rapi, dan sunyi. Tempat tidur telah kosong. Tidak ada apa-apa selain aroma minyak kayu putih yang samar. Aku menunduk, menahan napas. "Maaf," bisikku. "Aku tidak datang lebih cepat." Entah pada siapa aku berbicara. Pada beliau, pada diriku sendiri, atau pada nasib. Saat aku menutup pintu kamar itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak bisa kembali menjadi Lala yang lama. Yang percaya tanpa bertanya. Yang menunggu tanpa curiga. Aku melangkah keluar rumah dengan kunci di tangan. Matahari mulai turun, langit berubah jingga. Di balik semua kehilangan ini, ada satu kenyataan yang tersisa. Aku hidup, dan aku harus memilih bagaimana melanjutkannya. Namun di lubuk hati terdalam, ada satu pertanyaan yang terus berdenyut, belum terjawab sepenuhnya. Apakah semua ini benar-benar berakhir di sini? Atau masih ada kebenaran lain yang belum sempat terungkap? Hari-hari setelah aku meninggalkan rumah itu berjalan lambat, seolah waktu sengaja menurunkan kecepatannya agar aku sempat memahami luka yang kupikul. Aku kembali ke kota tempat orang tuaku tinggal. Kota kecil yang tidak berubah banyak sejak aku pergi bertahun lalu. Jalanannya masih sama. Udaranya masih memiliki aroma tanah basah setelah hujan,
dan orang-orangnya masih menyapaku seolah aku tidak pernah pergi. Namun aku tahu, yang berubah bukan kota ini. Yang berubah adalah diriku. Aku menetap sementara di kamar lama, kamar dengan dinding pastel yang dulu kupikir terlalu sederhana. Sekarang justru terasa aman. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan asing. Tidak ada suara Tony di dapur. Tidak ada pesan singkat darinya. Tidak ada kebiasaan lama yang menuntutku berkompromi. Awalnya aku merasa hampa. Lalu perlahan, aku belajar merasa utuh meski sendirian. Surat resmi itu datang pada suatu sore. Amplop putih dengan cap institusi yang tidak asing. Tanganku sempat gemetar sebelum membuka isinya. Aku membacanya perlahan, baris demi baris, kata demi kata. Proses hukum terhadap Tony masih berjalan. Ia akan menghadapi semuanya. Tidak ada kejutan di sana, tapi tetap saja, membaca kenyataan yang tertulis membuat dadaku sesak. Ada bagian kecil dari diriku yang berharap waktu bisa menghapus semuanya tanpa perlu proses panjang. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Sore itu aku duduk lama di beranda, menatap senja. Ibuku tidak bertanya apapun. Ia hanya duduk di sebelahku, menyodorkan secangkir teh hangat. Kehadirannya cukup. Kalau kamu mau menangis, tidak apa, katanya pelan. Aku sudah cukup menangis, jawabku. Sekarang aku ingin belajar menerima. Ia tersenyum tipis. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menulis. Bukan untuk siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Aku menuliskan segala hal yang selama ini kupendam. Tentang cinta yang terlalu percaya. Tentang ketakutan kehilangan. Tentang keputusan-keputusan kecil yang tanpa sadar membawaku ke titik ini. Menulis membuatku sadar satu hal. Bahwa aku tidak sepenuhnya korban. Dan Tony juga bukan sepenuhnya monster. Kami adalah dua manusia yang keliru membaca batas. Suatu siang, aku menemuinya. Bukan di rumah. Bukan di tempat yang menyisakan kenangan. Tapi di ruang yang dingin, formal, dan penuh pengawasan. Ketika ia duduk di hadapanku, wajahnya lebih tirus, matanya lebih tenang. Kamu tidak harus datang, katanya. Aku tahu, jawabku. Kami terdiam cukup lama. Tidak ada pelukan. Tidak ada genggaman tangan. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, kini berdiri di antara konsekuensi. Aku tidak meminta pengampunan, katanya kemudian. Aku hanya ingin kamu hidup dengan tenang. Aku mengangguk. Itu juga keinginanku. Aku berdiri lebih dulu. Kita harus berhenti di sini, Tony. Kataku pelan namun pasti. Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku ingin adil pada diriku sendiri. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menahanku. Saat aku melangkah keluar, udara terasa lebih ringan. Hari-hari berlalu. Aku mulai bekerja kembali, dengan ritme sederhana. Aku tertawa lagi, meski sesekali. Aku tak lagi terbangun dengan dada berdebar setiap malam. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi menguasai. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin. Wajahku masih sama, tapi tatapannya berbeda. Lebih jujur. Lebih berani. Aku tersenyum kecil pada bayanganku sendiri. Aku selamat, bisikku. Aku selamat bukan karena semuanya baik-baik saja. Aku selamat karena aku memilih untuk tidak terus terjebak pada masa lalu. Cinta pernah menjadi rumah bagiku. Kini, kejujuran adalah tempatku berpijak. Dan jika ada pelajaran yang paling nyata dari semua yang terjadi, itu adalah ini. Bahwa terkadang, kehilangan bukanlah hukuman. Melainkan jalan sunyi agar kita kembali menemukan diri sendiri. Tama.